sesi ini adalah sesi di mana saya boleh merasakan kasih dan cinta Tuhan, yaitu dimulai dari keluarga. Ketika saya belum kenal ayat dalam Kisah Para Rasul, semoga gak salah ya, 16:31 dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat. Tapi belum titik. Engkau dan seisi. Ketika kita ambil langkah untuk percaya kepada Tuhan, bukan kita saja yang terima keselamatan Tuhan, tapi siapa? Bapak Ibu mungkin di sini hadir seorang diri. Bapak Ibu mungkin datang dengan teman-teman atau datang dengan pasangannya. Tetapi anak-anak, mantu, cucu tidak bisa bersama di tempat ini. Karena keterbatasan tempat tentunya. Tetapi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk dimanapun seisi rumah kita berada. Bahkan di luar Indonesia. Mereka mampu menerima berkat yang sama yang seperti kita alami saat ini. Amin. Dan telinga Tuhan juga tidak kurang tajam. Untuk kalau detik ini kita berdoa untuk keluarga kita. Kita minta kepada Tuhan kalau ada keluarga kita yang masih belum percaya. Maka kalau aku, dalam firman itu dikatakan paling pertama ada kata aku. Maka bukan orang tua kita, bukan anak, bukan mama papa, bukan siapapun dulu waktu saya belum melayani Tuhan. Yang saya selalu doakan adalah Tuhan ubah dong mama papa saya. Mereka kan orang tua, saya kan anak. Tetapi waktu saya mulai berkomunitas, saya mengenal firman Tuhan. Ternyata yang saya harus doakan adalah Tuhan ubahkanlah aku untuk aku bawa keselamatan untuk keluargaku. Maka saya punya ayat favorit di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik memuliakan Bapa yang di surga. Kita nggak perlu usaha keras untuk membawa keluarga kita melihat kemuliaan Tuhan. Kita mau berbuat baik. Ada yang tahu kepanjangan dari baik? Ini yang Romo Hadi almarhum sering katakan, bahagia aku ikut Kristus. Kalau kita punya kebahagiaan sebagai pengikut Kristus, orang-orang di sekeliling kita pasti akan diberkati. Amin. Tanpa mengurangi rasa hormat mungkin dari Bapak Ibu sebelah kanan kiri tidak saling kenal. Tetapi bolehkah saya meminta Bapak Ibu kita saling bergandengan tangan? Mungkin di sebelah Bapak Ibu ada sosok ibu. Maka ingatlah kepada ibu dan bapak kita, mama dan papa kita. Kita doakan mereka. Kalau yang engkau pegang di sebelah kanan kirimu adalah seorang anak muda, doakan anak-anak. Mari kita bawa saat ini Tuhan, aku mau percaya, aku dan seisi rumahku, lewat retret ini kami terima keselamatan daripadamu. Kita tenangkan hati kita. Thank you Jesus. Mari raih tangan orang di sebelah kanan kirimu. Saling bergandengan tangan. Engkau mungkin tidak mengenal. Tapi ketika engkau menggenggam tangannya. Dan ketika dia sedang berdoa untuk keluarganya. Kita semua di tempat ini bersatu hati. Tuhan katakan kalau kita saat ini sepakat meminta dalam nama Tuhan. Maka kita yang berkumpul bahkan lebih dari 2 dan 3 orang. Tuhan hadir, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa kita. Amin Tuhan. Mari bawa doa-doamu, sebut nama orang tua, anak-anak, cucu, menantu. Baik mereka yang masih berada bersama dengan kita, baik mereka yang sudah bersama dengan Bapa yang di surga. Thank you Jesus. Hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan dengan tangan yang saling meneguhkan dan menguatkan di antara kami
Kami mau bergandengan tangan bersatu hati berdoa lewat pujian ini Tuhan. Kami mau katakan kalau Engkau yang menjadi kepala di dalam rumah kami, maka seisi rumah kami akan terus memperoleh sukacita yang besar daripadamu. Mari nyatakan. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Katakan, aku dan seisi rumah. Kami bawa seisi rumah kami Tuhan akan selalu menyembah-Mu, sebab Engkau Tuhan dan Raja kami dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu. Ini doa kami yang hidup saling melayani. Ini janji kami Tuhan dan melayani-Mu. Katakan, bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surga. Amin Tuhan. Maka kami nyatakan, bila Engkau yang jadi kepala dalam rumah kami, bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Dengar doa kami, bila Tuhan menjadi kepala rumah ini. Kami terima berkat-berkat-Mu Tuhan, janji-janji-Mu Tuhan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Sekali lagi perkatakan dengan iman percayamu. Keluargaku adalah surgaku. Pujilah namamu Yesus Tuhan. Terpuji-puji namamu Yesus Tuhan. Kita percaya bahwa berkat-berkat Tuhan siapkan buat keluarga kita. Maka mari kita dengan spontan kita mengucap syukur, katakan terima kasih Tuhan. Aku yakin saat ini aku terima berkat-berkat untuk aku dan seisi rumahku. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau baik, sungguh baik. Kau menjanjikan bahwa kami adalah ahli waris-Mu Tuhan. Kami terima setiap janji-janji kemenangan bagi kami dan seisi rumah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala syukur, segala puji hanya bagi namamu Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Perkatakan kepada kanan kirimu, Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati keluargamu. Maka kita sambut kembali untuk sesi lanjutan kita, sesi yang kedua bersama dengan Romo Bono. Bagaimana? Sudah lebih segar? Oke, ngantuk juga nggak apa-apa sih. Lah itu diri Anda sendiri saya nggak bisa apa-apa. Tetapi kita bersyukur bahwa kita terus maju bertumbuh dalam kasih. Bagian berikutnya adalah memahami komunikasi. Ya. Kalau kita memahami komunikasi, kita akan terbantu untuk berkomunikasi. Tapi intinya sebetulnya adalah pemberian diri. Hanya memang ada informasi, ada komunikasi perasaan, dan ada pemberian diri. Itu semua diberikan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah komunikasi itu secara verbal hanya 7%. Siapa yang di sini aktif di MA? Nah, pasti dalam mendengarkan itu 7% kan? Komunikasi verbal itu 7%. Bayangkan kalau Anda ngobrol dengan suami atau dengan istri 1 jam, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau Anda ngobrol 1 jam dengan pasangan Anda? Bersukacita, penuh kasih sayang gitu? Tidak, salah paham. Benar enggak? Oh enggak, syukurlah kalau begitu. Karena komunikasi itu hanya 7% kalau verbal. Maka kalau komunikasi jangan hanya verbal. Karena bahasa tubuh justru 58%. Jadi kita harus bisa memahami bahasa tubuh dalam berkomunikasi. Kalau hanya 7% kata yang sama bisa berantem itu. Karena isinya bisa beda-beda. Anda dari latar belakang berbeda, pengalamannya berbeda, maka pengertiannya berbeda pada kata yang sama. Maka harus hati-hati dalam berkomunikasi. Jangan hanya verbal. Yang 58 itu adalah bahasa tubuh, ekspresi, gerak-gerik, dan sebagainya. Lalu terutama sisanya adalah empati. Bisa berempati ketika berkomunikasi. Bukan hanya mengerti perasaan di balik kata-kata, tetapi mengerti pribadi di balik perasaan itu. Ada 3 lapisan. Kata-katanya, perasaan di balik kata-kata, dan ada pribadi di balik perasaan itu. Sampai ke sana, maka terjadi komunifikasi. Terjadi kesatuan di situ. Kalau tidak susah, hanya kata-kata saja itu susah. Harus sungguh-sungguh memahami sepenuhnya. Maka itu perlu diperhatikan. Di situ perlu latihan. Karena orang Indonesia itu tidak pinter mengungkapkan perasaan. Contohnya begini. Kalau tersinggung, apa yang terungkap? Marah. Sakit hati, apa yang terungkap? Kalau cemburu, apa yang terungkap? Nah, mengertinya cuma marah saja. Cemburu ya marah, takut juga marah. Jadi kalau marah-marah itu pasangannya bingung. Sebetulnya dia ini ngapain?
saya tidak mengerti. Karena itu perlu memperhatikan apa selain kata-kata dan ekspresi. Marah adalah perasaan besar. Di belakang itu ada apa? Itu. Maka kalau berantem, jangan memperhatikan kata-katanya. Enggak akan selesai. Karena perasaan dan kata-kata kadang-kadang tidak nyambung sama sekali. Bagaimana marah dengan, saya punya anjing itu Bobby sama Mila. Bagaimana marah hubungannya dengan Bobby dan Mila? Bobby dan Mila nggak ngerti apa-apa. Nggak ada hubungannya sama sekali itu antara perasaan Anda dengan Bobby dan Mila. Maka nanti kalau milih, karena ini kata-kata itu kadang-kadang penting, kalau marah, ngumpat, pilih kata yang bagus. Jangan binatang, kalau binatang yang bagus. Kupu-kupu kamu ya, gitu. Jadi enggak terlalu tersinggung. Karena toh tidak ada hubungannya sama sekali. Mau anjing, mau kupu-kupu, mau babi sama saja toh. Kenapa dipilih yang itu bukan yang bagus? Jadi nanti pilih yang bagus. Jadi marahnya, wah terima kasih ya kupu-kupu, gitu enggak jadi marah. Karena tidak ada hubungannya sama sekali antara perasaan dan kata yang dipilih. Maka dalam mengekspresikan perasaan, jangan memperhatikan kata-katanya. Karena kata-katanya tidak mewakili apa-apa dari perasaan yang terungkap. Maka perhatikan perasaan di belakangnya. Dalam teks berikutnya saya kira kita perlu berlatih terutama memahami apa yang terungkap lewat kata-kata dan tindakan, karena terutama perlu latihan dalam hal ini memahami bahasa perempuan. Bahasa perempuan itu bahasa curhat. Isinya 100% karena curhat. Supaya keluar semua. Yang penting keluar semua, bukan benar atau salahnya. Jadi kalau lagi dengerin jangan dibenerin atau disalahin. Wong itu bahasa curhat kok. Selalu, kamu ndak pernah, tuh gitu bahasanya. Kalau curhat lalu kamu kadang-kadang, enggak mantep, selalu gitu. Enggak pernah gitu. Lalu dia yeli sama suaminya, enggak pernah gimana, kemarin aja kita, berantem enggak selesai. Bukan itu maksudnya. Juga terutama ketika perempuan mengatakan, terserah. Siapa yang tahu ayo? Enggak ada yang tahu. Yang ngomong juga enggak tahu maksudnya. Karena itu perlu membaca konteks. Maka dalam komunikasi perlu memperhatikan bukan hanya yang terungkap, tapi apa yang ada di balik itu. Karena yang paling penting adalah kesatuan. Ingat, komunikasi tujuannya adalah komunifikasio, bersatu bersama-sama. Komuni tujuannya itu. Maka harus terjadi kesatuan itu. Karena memang itu seluruh proses hidup Anda, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Jadi makin hari harus makin satu. Jalannya adalah komunikasi. Dan karena itu kita mesti mengetahui. Jadi kalau sudah ibu-ibu, istri mengatakan terserah, sudah berhenti saja. Antara menyerah atau bunuh diri saja. Itu sudah, pokoknya harus menyerah saja. Itu sudah berarti sudah lagi tidak senang itu. Jadi kita mesti mengerti pada posisi harus melayani, mengabdi. Nah, hal-hal seperti itu perlu diperhatikan. Karena itu adalah alarm yang sudah langsung dimengerti. Jangan katanya. Dalam komunikasi itu berarti yang penting dia dan kesatuan yang penting. Maka dalam komunikasi tidak ada benar dan salah. Ingat, pengetahuan hanya membawa kita kepada kesombongan. Jadi pada waktu berantem jangan mencari benar salah. Kalau mencari benar salah tidak ada selesainya. Itu yang pertama dalam komunikasi. Tapi berantem itu perlu. Saya menulis beberapa pedoman untuk berantem. Nanti bisa beli bukunya, ini iklan, bukunya dijual di depan. Judulnya Keluarga adalah Surga Tersembunyi. Salah satunya adalah pedoman untuk berantem.
Karena penting itu. Pedoman berantem itu penting sekali karena itulah komunikasi emosional yang benar. Ketika Anda tidak berantem, Anda tidak berkomunikasi secara emosional. Tetapi yang penting bukan berantemnya, tetapi saya kasih judul di situ BBM. Berantem bikin mesra. Nah, yang penting kan itu. Pedoman berantem yang pertama, jangan memperhatikan kata-katanya. Pedoman berantem yang kedua, menangkap perasaan yang terungkap dan memahaminya. Pedoman berantem yang ketiga, berakhir dengan rekonsiliasi. Dan ada beberapa pedoman yang lain. Beli bukunya, saya lagi iklan ini. Tapi itu bagus, jangan khawatir. Yang sudah membaca pasti sudah tahu, buku itu bagus. Maka penting melatih diri. Slide berikutnya saya kasih judul, To see without eyes, to know without mind. Slide berikutnya. Ini juga buku saya yang akan terbit besok akhir bulan. Judulnya To See Without Eyes, To Know Without Mind. Saya bukan hanya iklan buku, tetapi saya mau Anda terinspirasi, itu poinnya. Yang jualan bukan saya. Dan tidak mengambil keuntungan karena hanya untuk mencetak kembali, mencetak kembali, mencetak kembali. Sebagian juga untuk membantu kalau ada proyek-proyek tertentu. Tetapi yang penting Anda terinspirasi. Kita perlu belajar to see without eyes, to know without mind. Itu ya. Yang pertama adalah ketika kita belajar untuk melihat dan merasakan apa yang dialami seseorang tanpa pikiran, tanpa perasaan, dalam arti perasaan yang berprasangka buruk, kita sudah bersatu dengan orang itu. Dan itu yang menyatukan. Tujuan utama komunikasi adalah kesatuan itu. Maka sangat penting untuk berkomunikasi yang bermutu. Kita dalam berkomunikasi sebetulnya berlatih mencintai. Dan mencintai sebetulnya adalah I am here for you. Itu mencintai. Nanti kalau bersama istri, dimanapun, yang paling penting itu pasangan. Dan selalu katakan kepada diri sendiri dan kepada pasangannya, I am here for you. Dan you mean it. Kalau hanya dengan kata-kata saja itu hanya 7%. Itu berarti harus dilengkapi dengan bahasa tubuh, I am here for you. Kalau yang dengan pasangan sekarang katakan, dengan mamanya katakan dengan mamanya. I am here for you, mean it, please do it now. Karena ini experience, bukan hanya teori. Kalau dengan temannya juga katakan, I am here for you. Persoalannya adalah, ada 2 persoalan. Yang pertama, seringkali kita tidak sungguh-sungguh here. Badannya di sini tapi pikirannya di mana-mana. Tidak sungguh-sungguh here. Betul begitu ya? Nah itu, syukur kalau tidak. Kalau iya, ya bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, itu yang paling penting. I am here for you. Yang pertama persoalannya adalah seringkali tidak here. Tidak here-nya karena banyak pikiran. Tidak selalu egois, tapi pikiran anak lah, apalah, pekerjaan lah. Moyek terus. Sehingga tidak bisa hear. Dan yang kedua, persoalan yang berikutnya tidak for you. Hear tetapi ngurus HP-nya sendiri-sendiri. Ngurus TV-nya sendiri-sendiri. Maka tidak bisa mencintai. Karena mencintai berarti I am here for you. Karena itu, mencintai itu berarti adalah pertama-tama spending time together. Yang mengatakan bahwa ada quality time,
menurut saya itu penghiburan saja. Kalau you love, you spend time together. Karena itu saya memilih Anda. Saya bisa berada di tempat lain, tapi saya ada di sini. I am here for you. Itu cinta. Maka kalau Anda tidak punya waktu untuk bersama-sama, hati-hati. Seringkali sebetulnya Anda sudah tidak sungguh-sungguh, I am here for you. Sendiri-sendiri, bukan makin satu. Saya kenal umat saya itu I am here for you terus semuanya. Itu pasti pada ketawa-ketawa itu. Yang umat saya, karena tidak seperti itu. Maka perlu, bagaimana kita mencintai, itu harus diukur dari investasi waktu yang kita berikan. Sebetulnya kemarin saya membuat latihan kesadaran sederhana. Mendaftar kegiatan saya dari pagi sampai malam. Apa saja yang saya lakukan. Tidur berapa jam, makan, istirahat berapa jam, kerja berapa jam, dan sebagainya. Bisa dibayangkan saja. Lalu spending time together dengan pasangan ternyata mengejutkan. Jumlah spending time together dengan pasangan banyak atau sedikit? Kecuali yang sudah banyak umurnya. Nah, soalnya pilihannya sudah tidak banyak. Tapi apa ya nunggu sampai nanti banyak umurnya. Karena janji Anda adalah I dispose myself for you. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, sehat dan sakit, muda maupun banyak umurnya, ya kan? Itu yang terjadi. Maka perlu melatih kesadaran. Bapak Suci sendiri mengatakan bahwa berkomunikasi bersaudara adalah evangelisasi. Maka Anda berkesempatan berevangelisasi, tidak usah jauh-jauh di keluarga Anda sendiri. Ibu Teresa ketika ditanya menerima hadiah Nobel, pasti Anda ingat apa yang dia jawab. Ibu Teresa, apa yang perlu kita lakukan untuk membuat dunia ini damai? Dan Ibu Teresa mengatakan, pulanglah ke keluargamu, cintailah keluargamu. Hanya itu. Karena di situ Anda memperoleh kesucian dan keluarga adalah sekolah cinta kasih. Tidak ada sekolah cinta kasih yang lebih baik daripada keluarga. Karena dalam keluarga itu Anda mencintai bukan karena baik, buruk, benar, salah. Tetapi karena dia adalah bagian hidupku. Dan itu tujuannya untuk memurnikan cinta. Ketika Anda mengalami cinta suami istri pada waktu dulu pacaran dan kemudian menikah dan berbulan madu, Anda merasakan itulah kebahagiaan. Tapi ternyata bulan madu, yang namanya bulan madu adalah bulan, bukan tahun. Sesudahnya madu kemudian menjadi padu. Wong Jawa ngerti kuwi. Bulan madu menjadi bulan padu. Karena itu Anda gagal dalam mencintai. Maka Allah memberikan yang namanya anak. Ketika anak lahir Anda sudah tidak bisa lagi. Kepada anak yang ada hanya unconditional love. Kalau dengan pasangan gagal dikasih anak, rasain. Tuhan pinter. Jadi Anda tidak bisa menghindar untuk bertumbuh dalam cinta. Karena di dalam diri anak itu ada saya. Dia adalah bagian hidup saya. 9 bulan di dalam rahim saya. Kecil saya urus sehingga dia adalah hidungnya ya saya, mulutnya ya saya, matanya ya saya, cara jalannya ya saya. Ada saya di dalam dia. Karena itu senakal-nakalnya anak, tetap saya mencintainya. Karena memang Tuhan punya tujuan itu. Bersyukurlah Anda yang sudah lulus dengan pasangan Anda.
Karena kemudian dengan anak lebih mudah. Dan ini yang penting. Latihan mencintai adalah ujungnya engkau adalah saya. Engkau adalah saya. Dan di situ cinta menjadi sempurna. Ada sebuah kisah, seorang wanita yang sangat cantik, muda, cantik, seperti Tante Jun. Muda, tapi muda. Kalau Tante Jun kan umurnya sudah banyak ya, sudah banyak pengalaman. Karena itu banyak pangeran dari seluruh kerajaan manapun melamar dia. Dan dia tinggal di dalam sebuah kamar di tengah hutan yang kecil, tenang, sederhana, dan dia terus di dalam kamar. Ketika ada yang mengetok, putri itu bertanya, siapa engkau? Aku adalah seorang raja dari kerajaan ini, kekayaanku, pasukanku, rakyatku banyak sekali. Nanti kamu akan menjadi permaisuri. Dan apa jawaban wanita itu? I am not interested. Saya tidak tertarik, sorry. Lalu datang lagi, knock, 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 siapa? Saya adalah presiden Republik negara mana, gitu. Lalu dia mengatakan, kalau jadi anak saya, kamu mau jadi apa saja bisa. Karena anak saya mau jadi wakil presiden pun bisa. Ini salahnya apa? Kan cuma cerita. Dan negaranya tidak jelas. Ayo menuduh. Ya kan? Enggak, ini memang cerita begitu. Lalu dia mengatakan, not interested, tidak tertarik. Lalu banyak yang pangeran datang dan sebagainya, aktor. Saya adalah konten kreator dengan subscriber jutaan, miliaran. I'm not interested. Lalu ada pemuda biasa, sederhana, tetapi dia orang yang suci, dekat dengan Tuhan, dan dia mengerti bagaimana mencintai dan sebagainya. Dan dia mengetok pintu. Dan ditanya pertanyaan yang sama, siapa engkau? Dan dia menjawab, aku adalah kamu. Maka dibukakan pintu. Itu cinta. Cinta adalah engkau adalah saya. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Firman Tuhan. Harus begitu. Pertama dengan pasangan, bisa itu. Engkau adalah saya, berikan segala-galanya. Aku berjanji setia untuk mengabdikan kepadamu meskipun lupa. Lalu tidak berhasil dan kemudian dikasih anak. Dia adalah aku, nyerah kita. Pemurnian cinta terjadi. Maka kalau mencintai harus sampai pada engkau adalah aku. Kalau suami istri mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Engkau adalah aku. Itu cinta yang paling tinggi. Tidak ada yang melebihi itu. Dan di situ melenyapkan semua persaingan, semua kesebelan, semua sakit hati, semua ketakutan. Karena engkau adalah aku. Tidak ada lagi yang terpisah. Dan karena itu terjadi kesempurnaan kasih. Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu seluruh perjalanan adalah perjalanan menuju semakin satu. Tetapi ada guyonan dalam bahasa Inggris yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi yang nanti ngerti tertawa, yang enggak ngerti tertawa juga enggak apa-apa. Guyonannya begini. They promise to be one, but for the rest of their life, they are wondering which one. Ya yang ketawa itu bisa jadi ngerti, bisa jadi bingung. Mereka berusaha untuk menjadi satu seumur hidup mereka. Tetapi mereka sendiri bingung dua-duanya. Menjadi satu itu maksudnya yang mana? Menjadi engkau atau menjadi aku? Diterjemahkan lalu jadi enggak lucu. Karena itu,
Kita selalu harus berusaha supaya inklusif, memasukkan orang menjadi bagian hidupku. Dan tidak pernah akan selesai perjalanan itu. Ya. Kita lanjut terus. Karena kemudian yang paling penting adalah pemberian diri sepenuhnya. Karena nanti tinggal 3 hal, yaitu iman, harapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Maka pemurnian cinta itu menjadi tujuan hidup setiap orang, setiap panggilan hidup. Menjadi imam tujuannya juga sama, memurnikan cinta kasih. Menjadi suami istri juga sama, tujuannya memurnikan cinta kasih. Hidup sendiri sama, tujuannya adalah memurnikan cinta kasih. Karena memang nanti tinggal 3 hal, yaitu iman, harapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Melalui jalan masing-masing itulah kita semua menuju ke cinta kasih. Dan sekolah yang terbaik adalah keluarga. Saya harap terus saja sampai pada terus. Nah, ini adalah puncak dari mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus itu pertama harus menyangkal diri. Yang kedua memikul salib setiap hari. Dan ini yang jarang dilakukan yang ketiga. Ya memang yang pertama kedua juga tidak mudah. Tetapi yang ketiga ini jarang. Karena jarang dimengerti. Yaitu mengikuti Yesus. Teksnya jelas ya. Barang siapa mau mengikuti aku, barang siapa mau menjadi muridku, pertama dia harus menyangkal diri, yang kedua harus memikul salib, dan yang ketiga adalah mengikuti Yesus. Dan mengikuti Yesus ini puncaknya adalah something to die for. Yesus mempunyai something to die for. Siapa, apa something to die for itu? Mengerti toh something to die for? Atau enggak? Kalau enggak, Yesus mempunyai sesuatu yang membuat dia ikhlas mau mati mengorbankan diri. Nah itu terjemahannya, kedauan tapi kepanjangan. Apa yang membuat Yesus mau mati? Anda ini yang membuat Yesus mau mati. Saya. You are the reason Jesus ready to die for. Anda alasan Yesus mau mati. Dia punya alasan untuk mati dan karena itu hidupnya sangat berarti. Karena dia mempunyai sesuatu yang membuat dia mau mati. Dan yang membuat dia berarti hidupnya adalah Anda dan saya. Karena itu Tuhan mau mati untuk kita. Dan kalau mau mengikuti Kristus, kita harus menemukan something to die for itu. Anda sudah ketemu sesuatu yang membuat Anda mau berkorban sampai mati? Sudah ketemu belum? Nah, kenapa Anda janji perkawinan dulu? Lah itu maksudnya. Janji perkawinan itu, saya berjanji untuk setia mengabdikan diri dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Semuanya sudah diberikan. Dan itulah alasannya Anda mau mati. Yaitu pasangan Anda. Sayang Anda tidak mengerti terus janjinya ditarik lagi sedikit. Lama-lama akhirnya lupa janjinya. Your partner is the reason for you to die for. Itu perkawinan. Dan Anda sudah mati ketika Anda menjanjikan itu. Saya sudah tidak punya lagi diri saya. Dan itulah disebut sakramen. Karena saya berjanji untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Saya sudah tidak ada lagi. You become the reason of my life. Gitu. Sayang, kita memahami perkawinan seperti yang diceritakan dalam drakor-drakor. Menjadi tidak real dengan yang sebetulnya diharapkan oleh Tuhan dan dengan janji Anda sendiri.
Semua perkawinan yang di dalam film-film itu selalu happy ending. Tapi dalam realitasnya happy endingnya sad. Happy ending kok sad. Karena kita tidak memahami sungguh-sungguh apa yang terjadi. Maka cobalah menemukan something to die for itu, yaitu pasangan. Ketika Anda menganggap pasangan adalah the reason to die for, alasan bagi saya untuk mengorbankan segala-galanya, Anda mengerti apa itu mencintai. Anda mengerti apa itu menyangkal diri. Saya mengerti firman Allah, sabda Tuhan dengan baik, justru ketika memahami perkawinan. Perkawinan adalah jalan yang menyucikan. Bagi pasangannya adalah alasan untuk mengorbankan segala-galanya. Dan karena itu tak terpisahkan. Dan karena itu menjadi sekolah cinta kasih yang tak terputuskan. Memang yang terdahulu menjadi yang terakhir menjadi yang terdahulu. Maka kalau di tengah jalan diputuskan, prosesnya tidak selesai. Karena itu adalah proses inklusi yang semakin menjadi satu. Tetapi jangan juga hanya sekedar bertahan. Dalam Amoris Laetitia, Bapak Suci jelas mengatakan kebahagiaan perkawinan. Merayakan cinta kasih yang luar biasa besar dalam perkawinan. Bukan yang serba penuh dengan bunga mawar, bukan. Tetapi yang bisa membawa saya pada tingkat kualitas pribadi yang paling tinggi, mencintai tanpa pamrih. Saya akan mengajarkan beberapa strateginya untuk bisa mengungkapkan dan belajar bagaimana mencintai tanpa pamrih. Di dalam janji perkawinan, next slide ya, dikatakan bahwa itulah ungkapan pemberian diri yang terbesar. Janji perkawinan adalah wujud cinta sejati bagi para pasutri. Karena di dalam janji perkawinan itu ada 3 unsur. Next slide. Yaitu pertama, tak terbagi. Aku mencintai engkau dalam setia mengabdikan diri dalam untung dan malang, sehat dan sakit, tak terbagi, hanya kepadamu. Dan tanpa syarat, untung, malang, sehat, sakit itu tanpa syarat. Dan kemudian tanpa batas waktu. Itulah cinta. Cinta yang berbatas waktu bukan cinta. Cinta yang ada syaratnya bukan cinta. Cinta yang terbagi-bagi bukan cinta. Itu namanya belanja. Maka sebetulnya dengan menghayati perkawinan Anda sungguh-sungguh menemukan cinta yang sejati. Dan ini adalah masalah Anda bukan masalah pasangan. Karena yang berjanji adalah saya, bukan pasangan saya. Nanti kalau pasangan saya begini bagaimana? Tanpa syarat. I love you, full stop. Tidak ada yang lain. Tapi dia begini. Kamu yang penting bukan dia. Itu. Dia punya prosesnya sendiri. Dia punya janjinya sendiri. Dan itulah cinta. Dan Anda sedang bertumbuh menjadi cinta yang sebenarnya melalui pasangan. Melalui tempat lain nggak bisa. Karena kita bisa ganti-ganti kapan saja. Sehingga tidak ada cinta. Cinta itu tanpa batas waktu. Kalau dengan yang lain sebentar saja ganti lagi yang lain. Tetapi hanya satu jalannya, keluarga. Dan Anda sudah di jalan yang benar. Meskipun sekarang nilai perkawinan mulai berkurang di beberapa negara, terserah. Tetapi dalam kenyataannya, perkawinan dan keluarga adalah sekolah cinta kasih nomor 1. Pemurnian cinta hanya bisa terjadi di dalam keluarga, tempat lain tidak terjadi. Di tempat lain hanya ada di dalam film-film saja. Tapi di keluarga itu benar-benar terjadi. Maka, be the love. Next slide. Jadilah cinta kasih. Suami istri ketika bertumbuh dalam mencintai, maka dia menjadi cinta itu sendiri. Dan ini tidak sulit
karena sesuai dengan maksud Tuhan menciptakan. Ingat kitab pertama dalam Kejadian. Allah menciptakan secitra dan manusia. Allah menciptakan manusia secitra dan segambar dengan Allah. Allah adalah kasih. Jadi Anda adalah kasih. Be the love. Because it is you. You are the love. Menurut kitab suci loh. Menurut kitab suci. Jadi Anda itu cinta itu. Maka seluruh hidup, setiap orang dipanggil untuk memurnikan cinta. Tetapi itu adalah jalan yang paling mudah, karena itu yang sesuai dengan maksud Tuhan menciptakan kita. Itulah jati diri kita. Maka Tuhan mengatakan dalam kitab Nabi Yeremia, sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau dan aku telah memanggil engkau untuk kuutus. Sebelum aku membentuk, berarti Anda itu sudah ada sebelum dibentuk atau belum ada? Sudah ada. Sudah dicintai oleh Tuhan sebelum ada bentuknya. Jadi yang berbentuk ini Anda atau bukan? Loh, saya tanya serius. Iya atau tidak? Jadi Anda berbentuk atau tidak berbentuk? Yang berbentuk itu badan Anda atau Anda? Nah, mulai bingung. Kalau badan, semua yang berbentuk pasti menua dan mati, betul? Semua yang berbentuk pasti menua dan mati, betul? Bagaimana Anda percaya kebangkitan badan? Ayo, aku percayakan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Jadi nanti Anda hidup atau mati? Ya itu, ada yang mati, ada yang hidup. Kacau ini, kacau. Menurut kitab suci, saya harus kembali ke kitab suci lagi. Menurut kitab suci, kita adalah kasih. Sebelum aku membentuk engkau, berarti ada saatnya ketika kita belum berbentuk. Bentuk ini adalah ekspresi dari cinta itu. You are the expression of love, but you are the love. Love itu ada bentuknya enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada bentuknya menua atau enggak? Mati atau tidak? Aku percayakan kebangkitan badan dan kehidupan. Jadi Anda itu spiritual being atau physical being? Duh, gimana yang ngajarinya ini ya? Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang berasal dari mulut. Anda spiritual being atau physical being? Ya, kalau spiritual being tidak makan roti ya mate. Anda makan dari setiap firman, karena itu Anda spiritual. Spiritual being dengan human expression. Expressionnya yang berbeda-beda. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang kurus, ada yang tidak terlalu kurus, gitu ya. Beda-beda, tetapi you adalah love, spiritual being. Karena itu Anda bisa bersatu. Karena itu ketika Anda be the love, itu justru sesuai dengan siapa diri Anda sendiri. You have the eternal life because you are love. Dan love selalu bersama dengan love. Allah adalah kasih. Dari awal, sekarang sampai mati, I am the love. Maka be the love. Seluruh hidup kita, pekerjaannya adalah membongkar semua halangan yang menghambat kita untuk menjadi cinta itu. Dan yang dibongkar pertama adalah pikiran kita. Karena 75% pikiran kita adalah negatif. Yesus mengatakan,
Kalau kita menaruh pengharapan pada kebangkitan Kristus hanya untuk kepentingan di dunia ini, kita adalah orang yang paling malang. Karena kita hanya akan berakhir dengan kematian. Tetapi tidak, kita adalah Sang Kasih itu sendiri. Sejak awal diciptakan, sekarang dan selama-lamanya. Love is love. Tidak pernah terbatas ruang dan waktu, tidak pernah terbatas oleh syarat tertentu, seperti tadi kualitas cinta itu. Tak terbagi, tak bersyarat, tidak berbatas waktu. Dan seluruh proses hidup kita menuju ke sana. Karena semuanya nanti akan sia-sia, kecuali yang tinggal 3 hal, yaitu iman, harapan, dan kasih. Yang terbesar di antaranya adalah kasih, dan you are the love itu. Dan karena itu seluruh proses hanya akan sampai ke sana. Karena kalau tidak menjadi sia-sia saja. Menariknya, yang sia-sia itu menjadi tidak sia-sia lagi karena kasih. Dalam doa syukur agung disebut, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau mengubah kodrat kami yang membawa kepada kebinasaan menjadi sarana keselamatan. Luar biasa, luar biasa. Kodrat kita yang badani yang membawa kami kepada dosa diubah menjadi sarana keselamatan. Yaitu ketika dibaptis dan kemudian kita menyerahkan diri untuk bersatu dengan Kristus, mempunyai something to die for karena kasih. Dan kemudian yang sia-sia itu menjadi tidak sia-sia karena menjadi ungkapan cinta kasih. Maka berusahalah terus-menerus menjadi ungkapan cinta itu dimanapun, kapanpun. Jangan mempertahankan ego, karena ego adalah yang melawan cinta. Dan kita sulit mempertahankan cinta itu karena sejak kecil begitu kita mengenal nama, kita berjuang mati-matian mempertahankan nama itu. Dan lelah kita. Karena kita yang kita perjuangkan adalah ide, bukan kenyataan. Begitu mengenal nama, Anda kemudian menjadi nama itu. Di situ ada tulisannya, Rajabana. Sepanjang hidup saya memperjuangkan Rajabana itu. Saya tersinggung kalau Rajabana itu diolok-olok. Saya sakit hati kalau Rajabana itu direndahkan. Padahal Rajabana di mana? Tidak ada, itu hanya di pikiran. Saya kembali pertama, saya bisa mengumpulkan persoalan Anda. Kan itu hanya di pikiran. Di mana Rajabana? Di sini itu dahi. Di sini itu dada. Di mana Rajabana? Di mana? Enggak ada, itu hanya di pikiran yang saya bangun sendiri yang namanya psychological construct. Ganti Rajabana dengan nama Anda sendiri. Dan itu yang Anda perjuangkan setengah mati. Yang nantinya akan hilang sia-sia. Ketika sudah terkapar begini nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi Anda tidak pernah mati karena Anda bukan nama itu. Nama itu adalah psychological construct. You are the love. Menurut kitab suci. Tapi menurut psikologi Anda adalah nama Anda masing-masing. Maka sekali-sekali istirahatlah jadi Anda capek. Benar? Nanti pada bagian akhir saya ingin mengajak Anda istirahat dari diri Anda sendiri. Lepaskan semua peranan, semua nama baik. Lepaskan semuanya sampai yang tinggal hanya kesadaran bahwa Anda ada. Itu saja. Tidak ada apa-apa kecuali kesadaran. That is love. Tanpa bentuk, tidak menua, dan abadi. Anda jauh lebih besar daripada yang ada di sini. Yang sering muyuk itu adalah nama yang Anda perjuangkan itu. Psychological construct. Bukan Anda. Anda bisa beristirahat dari itu. Sekali-sekali istirahatlah. Karena menjadi Anda itu melelahkan. Harus mempertahankan apa kata orang, nama baik, ada. Yang semuanya itu sia-sia menurut pengkhotbah. Karena nanti tinggal iman, harapan, dan kasih, yang terbesar di antaranya adalah kasih.
Kita perlu latihan. Sebelum berakhir, saya akan mengajak Anda untuk latihan sebentar. Tapi belum selesai, jangan cepat-cepat lalu selesai. Enak aja. Bagian yang terakhir adalah mensyukuri pasangan. Anda itu diberi pasangan tidak ada duanya. Kalau ada duanya, yang lain itu tidak mau sama Anda. Bagaimana bisa menghabiskan waktu siang malam bersama Anda bertahun-tahun? Dan itu Anda dan pasangan Anda. Luar biasa. Kalau yang bersama dengan pasangan, coba lihat lagi tangannya pasangan itu. Lihat tangan pasangannya. Dulu pada waktu janji itu masih mulus, bagus. Sekarang sudah hancur lebur. Itu juga karena Anda. Tuh itu. Memelihara anak-anak, merawat, ya coba. Yang dulu, waduh, langsing, sekarang langsung. Itu juga karena Anda. Luar biasa, mau menemani Anda dalam siang dan malam, kadang-kadang disakiti dan kembali, paling mengeluh dengan romonya, gini. Lalu saya seringkali, ya sudah tinggalkan saja. Oh enggak bisa Romo, nah kan, balik lagi. Karena itulah anugerah luar biasa. Maka kita pertama-tama harus mensyukuri pasangan kita. Enggak ada orang seperti itu bagi Anda. Tidak ada orang seperti itu, enggak ada. Pasangan Anda itu luar biasa sekali. Karena memang itulah cara Tuhan mencintai Anda. Membuat Anda suci dan membuat Anda merasa dicintai. Anda dicintai bukan karena Anda baik. Ketika Anda sudah menjalani perkawinan di atas 25 tahun, Anda mengerti itu. Anda dicintai karena Allah mencintai Anda lewat pasangan. Bukan karena Anda baik. Kalau karena Anda baik sudah bubar dari dulu-dulu. Karena Anda adalah orang yang paling menyebalkan. Loh bagi pasangan iya, jelas. Kalau tidak itu bukan pasangan Anda, itu sudah jelas. Dan tetap bersama dengan Anda. Dan itulah anugerah yang terbesar. Anda tidak pernah sendiri. Dan ketika Anda sudah disatukan, bahkan maut tidak memisahkan Anda sebetulnya. Maka yang paling penting justru adalah menyadari hal itu. Dialah yang dihadirkan Tuhan. Dialah yang menyadarkan kita. Menyadarkan kita bahwa kita mempunyai kemampuan begitu besar, yaitu mencintai. Anda tahu, kemampuan mencintai adalah kemampuan ilahi. Karena Allah adalah kasih. Ketika Anda mencintai, Anda mempunyai kekuatan seperti Allah sendiri. Dan karena itu lahir ciptaan baru. Karena kekuatan kasih itu. Tuhan bisa menciptakan manusia dari batu, dari pohon, tidak dilakukan. Karena Tuhan mengerti Anda mempunyai kualitas kemampuan begitu besar. Menciptakan makhluk baru yang luar biasa, yaitu kekuatan kasih yang berasal dari Allah sendiri. You are the love. Maka ketika menciptakan manusia, Allah menciptakan dari debu tanah. Dan kemudian dalam Kejadian bab 1 ayat 27 dikatakan, lalu Allah menghembuskan nafasnya, maka manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi nafas Anda itu milik Allah. Nanti debu akan kembali kepada debu, tapi nafas Anda tidak berasal dari debu. Dia akan kembali kepada Allah. Dan Anda mengambil bagian dari kehidupan ilahi itu. Dan itulah kekuatan besar Anda adalah kekuatan ilahi. Yaitu kekuatan mencintai. Karena itu perintah Tuhan cuma satu. Inilah perintahku. Cintailah sesamamu seperti aku mencintai kamu. Tidak ada yang lain. Karena nanti tinggal 3 hal. Iman, harapan, dan kasih. Yang terbesar di antaranya adalah kasih. Itu Anda. Karena itu jangan sampai hancur hanya karena persoalan yang nanti akan berakhir.
Anda selalu menang. Kenapa? Karena hidup kekal. Seluruh persoalan Anda sebesar apapun akan berlalu. Anda tidak akan berlalu karena Anda hidup kekal. Jadi kalau ada persoalan besar, tunggu saja 100 tahun, nanti kan hilang persoalannya. Dan Anda tetap karena Anda hidup kekal. Ini ada candaannya tapi ada benernya loh. Karena itu yang paling berarti ketika mau dibaptis di gereja. Kami mau supaya mendapatkan pembaptisan. Apa yang kamu mau dari baptis? Hidup kekal. Karena begitu hidup kekal Anda menang. Tidak pernah kalah. Karena yang lain hilang, menurut pengkhotbah semuanya hilang dan Anda tetap karena Anda hidup kekal. Luar biasa Anda itu karena Tuhan. Maka selalulah berusaha membongkar apa saja yang menghambat Anda mencintai. Karena dengan mencintai Anda mengenal kasih Allah dan kekuatannya. Maka saya ingin pada bagian terakhir ini, semuanya, saya ingin Anda istirahat. Istirahat menjadi diri Anda sendiri. Duduk yang baik, yang tenang, punggung tegak. Punggungnya yang tegak, istirahat jadi Anda. Sementara 5 menit, 10 menit, it's okay. Tutup mata, lepaskan semuanya. Lepaskan semuanya karena semuanya tidak ada arti. Menurut pengkhotbah semuanya sia-sia belaka. Lepaskan semuanya. Nama baik, status, khawatir diomongin orang, lepaskan semua. Dalam surat Rasul Petrus dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Ia yang memelihara engkau. Serahkan semua kepada Tuhan. Lepaskan semua. Istirahat jadi diri Anda sendiri. Istirahat. Tidak perlu mempertahankan apa-apa. Lepaskan semua. Kosong sampai kosong sekosong-kosongnya. Badan juga biarkan. Pikiran datang dan pergi biarkan. Nama baik, status, sukses, keberhasilan, lepaskan saja. Istirahat sebentar dari diri Anda sendiri. Sampai tidak ada apa-apa. Sampai kosong. Yang tinggal hanya kesadaran akan aku yang sadar. Tidak ada bentuk, yang ada adalah keluasan, kelegaan. Kosong, kosong, kosong. Lepaskan semuanya. Semua beban, semua pikiran, semua usaha, istirahat. 5 menit, 10 menit, tanpa beban apapun. Biarkan gravitasi bumi menarik seluruh berat tubuh Anda. Rileks, lepas, bebas. Lega tanpa batas. Dalam kesadaran, hanya sadar saja. Hanya sadar saya ada di sini tanpa batas. Tanpa batas fisik, tanpa batas pikiran, tanpa batas apa-apa. Hanya kesadaran yang maha luas. Kelegaan, kedamaian, tanpa batas. Istirahat. Istirahat menjadi Anda sendiri. Karena melelahkan. Lepaskan semuanya. Karena nanti tinggal iman, harapan, dan kasih. Dan engkau adalah kasih. Tanpa bentuk, tanpa batas. Tidak menua dan abadi, dan selalu bersama Tuhan yang adalah kasih.
Rasakan kedamaian, kelegaan. Kalau ada pikiran yang datang, biarkan saja, nanti dia pergi sendiri. Kelegaan yang ada, kedamaian dan keheningan. Kosong, kosong, kosong. Tanpa beban. Yang ada hanya kelegaan. Yang ada hanya iman, harapan, dan kasih. Yang terbesar di antaranya adalah kasih, dan kasih itu spiritual. Maka Anda dari awal sebelum mendapatkan bentuk adalah kasih yang rohani. Dan karena itu hidup di dalam roh adalah hidup di dalam kesadaran akan kasih yang tanpa batas, bahkan tanpa kematian. Karena kasih tidak pernah menua dan tidak pernah mati. Dan engkau adalah kasih itu. Lepaskan semua derita, semua beban, karena tidak harus ada. Itu hanya ada di pikiran yang datang dan pergi. Datangnya tidak tahu dari mana, perginya juga tidak tahu dari mana. Tetapi Anda mengetahuinya, Anda menyadarinya. Andalah yang sadar, Andalah yang tahu itu. Yang sadar dan yang tahu itu rohani, bukan jasmani. Lega, damai, hening, tenang. Engkaulah kedamaian sekarang sampai selama-lamanya. Baik, saya kira cukup latihannya. Silahkan kembali buka mata dan kembali karena waktunya habis. Siapa yang merasa tenang? Angkat tangan. Puji Tuhan. Katanya masih ada waktu sampai jam 12.15 untuk tanya jawab. Jadi yang mau tanya silahkan, yang jawab terserah saya. Lah maksudnya kalau saya nggak bisa jawab kan ya sudah saya bilang nggak bisa yang jawab saya. Jadi ini silahkan yang ngatur gimana, Lady. Oke, Romo. Itu ditulis di sana tuh sampai jam 12.15. Iya, baik. Jadi Romo Bono mohon masih kesediaannya. Bapak Ibu kita akan buka ruang tanya jawab. Jadi umat bertanya, Romo menjawab. MC berdoa. Iya. Jadi silahkan, waktunya hanya 15 menit. Jadi kita tidak sia-siakan waktunya. Nanti mungkin ada jeda pas pukul 12 kita nanti Angelus ya Romo. Tapi sebelum ini kita masih ada waktu 6 menit. Ada penanya pertama, silahkan saja. Boleh? Oh Bapak berwarju hijau. Oke, silakan Pak langsung. Terima kasih kesempatannya. Yang saya mau tanyakan, kita dalam mencoba keheningan itu kan pikiran bergerak terus, yang disebut monkey mind. Untuk bisa hening dan pikiran itu berhenti itu gimana? Dengan Bapak siapa boleh? Ignatius. Bapak Ignatius. Silakan Romo. Baik, terima kasih pertanyaan yang baik. Pikiran itu seperti monkey mind, seperti monyet loncat sana loncat sini nggak bisa berhenti. Bagaimana bisa menghentikan pikiran? Pikiran nggak bisa dihentikan, Pak. Dibiarkan aja. Wong kita nggak tahu datangnya dari mana, perginya kemana kan? Anda tahu pikiran datang dari mana? Anda tahu perginya kemana? Bagaimana menghentikannya? Wong datangnya nggak tahu, perginya nggak tahu. Biarkan saja.
Satu hari orang itu bisa berpikir antara 30.000 sampai 50.000 pikiran. Banyak sekali itu Pak. Memang kalau kita kepikiran tambah banyak. Kalau 30.000 itu normal. Ininya apa namanya ini, jidatnya itu adem. Tapi kalau sudah 40.000 sudah mulai anget. Kalau sudah 50.000 sulit tidur. Kalau sudah 60.000 harus dibawa ke grogol. Pikiran begitu, tapi dibiarkan saja. Nanti dia kalau tidak dipikirkan, dia akan tidak mengganggu sendiri. Ya, jadi memang itu. Tapi jawaban yang kedua, mengurangi pikiran juga bisa menyadari apa yang harus tidak kita pikirkan. Yaitu nafas. Nafas tidak harus dipikirkan. Ketika kita menyadari nafas yang keluar dan yang masuk, berhenti berpikir. Kalau toh ada pikiran, pikirannya datang dan pergi terserah. Gitu ya. Dan itu adalah caranya. Dan pikiran itu tidak penting-penting amat Pak. Saya bisa membuktikan. Siapa yang tadi jam 8:04 ingat pikiran apa, memikirkan apa, siapa yang ingat? Kayak gitu kok penting, ingat aja enggak loh. Ya jadi pikiran itu enggak penting-penting amat, enggak usah dipikirin. Biarkan saja. Karena itu shifting from thinking to experiencing. Berpindah dari berpikir ke mengalami, menghayati. Experience. Karena misteri hanya bisa dialami, bukan dipikirkan. Dan pikiran bisa pergi dan datang, biarkan aja, cuekin aja, kasih senyum saja, Anda damai sejahtera. Karena persoalan hanya ada di pikiran, tidak di pengalaman. Contohnya, sekarang siapa yang punya persoalan? Enggak ada, kalau ada taruh di depan sini, kumpulkan di depan. Ya enggak ada, itu hanya ada di pikiran. Kalau pikirannya enggak ada, ya persoalan ada. Ada orang tua yang bilang, nanti kalau tua saya jangan sampai pikun. Nah, kalau saya malah, semoga nanti kalau tua saya pikun. Karena kalau pikir itu enggak mikir apa-apa, enggak susah, enggak apa-apa. Enak, yang susah orang lain. Karena udah enggak mikir apa-apa. Pikiran itu berbahaya, jadi lebih baik biarkan saja. Mangki main yo ben nengkeai. Nanti kita akan lama-lama tenang dengan sendirinya. Gitu Pak jawabannya. Makasih. Terima kasih Romo Bono, terima kasih Pak Ignatius ya. Quotes-nya shifting dari thinking to experiencing. Luar biasa. Penanya kedua. Selamat siang Romo. Selamat siang. Saya dengan Ibu Lydia Astrid dari Bogor. Romo, saya adalah warga awam. Saya juga Katolik. Saya percaya bahwa setiap manusia itu memiliki panggilan hidup masing-masing dan juga salibnya masing-masing. Kemudian bagaimana kita juga bisa menjadi berkat buat sesama dengan hadir untuk sesama kita. Di sini saya mau sedikit curhat sekaligus bertanya sama Romo karena ini adalah pengalaman yang tidak saya alami tapi dialami oleh sahabat saya sendiri yang kebetulan dia itu adalah seorang non-Katolik dari denominasi Kristen Romo, tapi memang ajaran gerejanya tidak memperbolehkan untuk bercerai. Dan memang pendetanya tidak menyarankan untuk bercerai, namun dari kategori kasus keluarganya dengan pasangannya itu sudah amat berat. Berkaitan dengan penipuan dan saya bahkan belajar juga dari sahabat saya ini bagaimana dia sudah memberikan dirinya secara utuh untuk keluarganya tapi ternyata ujung-ujungnya dia mendapatkan betrayal, suaminya selingkuh dan menipu dia dan keluarganya dengan nominal yang cukup fantastis. Dan akhirnya dia dilema. Karena memang banyak sekali mimpi-mimpinya yang tertunda Romo. Di satu sisi dia juga tidak memiliki keturunan. Bagaimana Romo caranya supaya saya bisa memberikan penguatan kepada sahabat saya? Itu Romo pertanyaan saya. Terima kasih Romo. Baik, ini sulit. Terutama karena saya tidak punya istri. Tetapi secara pengalaman mendengarkan kasus-kasus,
dan juga ajaran gereja. Dalam mengasihi, itu yang bertumbuh harusnya kita. Kalau kita tidak bisa menerima, kita belajar untuk menerimanya. Dan kalau itu sulit sekali diterima, itu bisa menjadi bentuk korban yang disatukan dengan Kristus yang menyelamatkan. Kalau toh tidak, kita sebetulnya masih bisa dalam arti tertentu meneliti dan menyadari bahwa sebetulnya segala-galanya itu sia-sia sebetulnya. Kalau kita mengikuti firman Tuhan. Dari dulu ada penipuan, ada perselingkuhan, itu bukan hal yang baru. Terus berulang. Tapi semuanya itu sia-sia. Menurut pengkhotbah. Bacaan 2 hari lalu, hari ini, kemarin juga sama. Dan yang disebut bahwa ini jumlah nominal yang sangat besar, itu kan ada penilaian tertentu terhadap nominal itu. Pada perselingkuhan itu juga ada perjuangan. Tetapi saya mau memberi contoh yang sama. Silahkan Anda membaca yang namanya Santa Caterina Fieschi. Tulisannya Fieschi. Caterina Fieschi. Dia seorang santa sekaligus ibu rumah tangga. Jadi ini bukan santo-santa yang biarawan-biarawati, yang tidak ngerti dunia manusiawi, terbang terus sayapnya banyak. Enggak, dia adalah ibu rumah tangga. Yang kasusnya sama seperti yang dialami persis yang diceritakan. Dia menikah, dia mau menjadi biarawati, papanya enggak boleh. Lalu dia harus nurut, papanya dinikahkan dengan seorang pria. Dan kemudian pria itu kaya sekali, tapi kemudian dia juga berselingkuh, kasar, keras, menghina, dan kemudian juga akhirnya bangkrut dan meninggalkan hutang yang banyak kepada Caterina Fieschi. Dan Caterina Fieschi tetap berdoa dan percaya, sampai Tuhan menampakkan diri kepada dia untuk tetap bertahan dan mencintai. Karena engkau mengalami derita seperti yang aku alami. Persatukanlah deritamu dengan deritaku. Lalu dia bertobat dan makin mengasihi Allah. Entah bagaimana orang tetap bisa berubah dan pasangannya berubah. Dan akhirnya dia menjadi suci, pasangannya juga suci, dua-duanya mendapatkan gelar orang kudus. Ada contohnya. Gereja Katolik itu kaya sekali, tinggal baca, kasusnya sama. Nah, saya mengatakan baca saja dan ikuti Santa Caterina Fieschi, maka seperti itu. Siapa tahu dia calon santa. Begitu tulisannya. Baik, terima kasih Romo. Waduh, ini saya barusan di belakang ngomong sama Sis Mary, seksi acara kita. Jawaban-jawaban Romo katanya juri 600, tapi kok semua setiap kata begitu sangat menginspirasi Romo. Terima kasih. Amin. Sepertinya udah tertulis gitu ya, ada rekamannya tinggal dijawab. Siapa lagi yang masih mau bertanya dengan jawaban yang istimewa dari Romo Bono? Bagian belakang lagi, maaf. Ini lumayan nih 5 lagi saya turun nih sekilo. Untung dibantu, ya baru mau sekilo naik lagi deh setengah. Romo Bono, saya Ervi dari Paroki Cengkareng. Tadi Romo Bono bilang to die for kepada pasangan. Tapi apakah orang tua perlu to die for untuk anak-anaknya? Itu aja sih. Terima kasih. Sebetulnya to die for itu kita temukan sendiri. Pasangan jelas karena terumus dalam janji perkawinan. Itu sebetulnya rumus janji perkawinan adalah I am ready to die for you. Itu rumusannya. Tapi dirumuskan dengan cara yang berbeda. Kalau kepada anak, memang orang tua dianugerahi. Sebetulnya anak adalah anugerah buah cinta. Yang memang dianugerahkan Tuhan untuk memurnikan cinta lagi. Dan apakah itu seorang mama atau seorang tua itu perlu to die for demi anak? Menurut saya apapun itu kalau kemudian bisa membuat dia menjadi alasan bagi Anda untuk to die for, pilih saja. Karena tidak semua orang menemukan alasan to die for. Tetapi kalau tidak. Karena itu bukan sesuatu yang bisa dibuat.
Itu adalah sebuah komitmen dan wujud cinta. Sehingga saya tidak ada lagi, yang ada adalah anak saya. Kalau memang itu bisa menjadi pilihan to die for, become the reason to die for, pilih. Kalau tidak, enggak usah dipaksa. Karena itu bukan keharusan. To die for adalah tindakan cinta. Tidak ada cinta yang terpaksa. Itu jawaban saya. Terima kasih Romo Bono. Oke, kita hanya tinggal punya waktu untuk satu penanya terakhir. Silakan. Ko Awi? Oh. Kenapa? Ada lagi? Jangan disimpan dalam hati karena kita bukan Bunda Maria ya. Tidak menyimpan perkara dalam hati. Silakan diungkapkan lewat, oh paling belakang. Oke, silakan. Ya, terima kasih Romo. Nama saya Ika, kebetulan profesi saya adalah terapis. Jadi saya sering mendengarkan banyak curhatan klien-klien saya. Ada satu klien saya, itu dia bilang kalau orang tuanya toksik. Dan dia mengatakan bahwa usia orang tuanya yang sudah sangat tua ini 80 ke atas, dua-duanya masih hidup, sehat, adalah berkat dia. Berkat dia yang menanggung beban toksik orang tuanya. Nah, jujur saya sedih dalam hati karena saya mencintai keluarga dan orang tua saya. Cuma bagaimana saya bisa menyampaikan atau menyadarkan klien saya ini, mungkin Romo bisa membantu dengan bahasa yang lebih sederhana, yang bisa dipahami. Terima kasih Romo. Terima kasih. Silakan Romo. Terima kasih. Saya pikir tadi sudah mau lulus saya. Tapi ditanya oleh terapis untuk memberitahu terapis bagaimana caranya menerapi orang yang toksik, lah pasti gagal saya ini. Oh saya bukan lulusan itu. Tapi begini menurut saya. Kalau dia menyadari bahwa orang tuanya bisa bertahan sampai umur 80 dan kemudian karena dia, seharusnya dia bersyukur. Meskipun orang tuanya adalah toksik, justru semakin toksik berarti korban dia semakin besar. Pengorbanan dia makin berarti, karena bukan gampang. Kalau orang tuanya tidak toksik, tentu dia lebih mudah. Dan kualitas cintanya tidak setinggi ketika orang tuanya toksik. Dan kalau dia sudah seperti itu, lebih baik diberi afirmasi dan peneguhan bahwa you are the best son or daughter. Karena bisa membuat seperti itu karena Anda. Luar biasa itu. Saya sendiri sangat kagum dan menurut saya, siapa sih orang tua yang tidak toksik? Maksud saya begini, kita makin tua, kita akan makin lemah. Dan lemah segalanya, termasuk fisik. Dan jangan salah, emosi sangat terpengaruh oleh fisik. Ketika masih muda saya bisa mengendalikan emosi. Tetapi ketika sudah tua, emosi saya semakin besar dan fisik saya lemah. Bahkan untuk mengendalikan emosi juga susah. Dan karena itu makin sulit. Jadi orang tua yang bijaksana, duduk dengan jenggot panjang, mata teduh itu enggak ada. Makin tua itu makin sulit. Karena kita makin lemah. Maaf, di sini tidak ada orang tua, yang ada hanya orang umur panjang. Jadi saya tidak bicara tentang Anda. Tapi seperti itu yang terjadi. Dan karena itu, konfirmasi bahwa dia sudah berkarya luar biasa, itu bisa membesarkan hatinya. Dan bisa membuat dia termotivasi untuk lebih berkorban lagi demi orang tuanya. Dan dia ada di situ justru dipilih oleh Allah untuk ditempatkan di situ persis untuk menyelamatkan orang tuanya. Terima kasih.